Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Raudatul Jannah dari Program Studi Ilmu Perpustakaan Sambuk 2023 dengan NIM 0601232045. Dalam video ini, saya akan menjelaskan tentang materi Good Governance. Langsung saja ke materinya. Jadi, good governance adalah suatu konsep pemerintahan yang baik dan efisien, di mana pemerintahan diorganisasikan sedemikian rupa sehingga memberikan pelayanan publik yang efektif, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kesejahteraan rakyat. Nah, selanjutnya saya juga akan menjelaskan apa saja prinsip-prinsip good government. Prinsip-prinsip good government itu yang pertama ada akuntabilitas. Akuntabilitas adalah kewajiban pihak pemenang amanah atau agen untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dari kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah, yaitu prinsipal, yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut. Akuntabilitas ini adalah segala sesuatu kegiatan atau program yang telah dilaksanakan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Nah, bentuk pertanggungjawabannya itu dapat berbeda-beda tergantung dari pihak yang terkait. Akuntabilitas yang dilakukan oleh pemerintah dapat meningkatkan kepercayaan dari masyarakat. Yang kedua, ada transparansi. Transparansi itu yaitu prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapat akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan. Transparansi atau bias diartikan dengan keterbukaan, yang merupakan adalah pemerintahan memberikan kemudahan akses informasi kepada masyarakat dengan kegiatan penyelenggaraan oleh pemerintah itu sendiri. Informasi ini bisa diakses oleh semua warga masyarakat dengan memperhatikan pada ketentuan-ketentuan yang telah dibuat. Nah, informasi ini haruslah bersifat update dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Transparansi ini memiliki tujuan yaitu untuk membangun rasa saling percaya antara pemerintah dengan publik, di mana pemerintah ini harus memberi informasi yang akurat bagi publik yang membutuhkan, terutama informasi yang handal yang berkaitan dengan masalah hukum, peraturan, dan hasil yang dicapai dalam proses pemerintahan. Adapun mekanisme yang memungkinkan masyarakat untuk mengakses informasi yang relevan, adanya peraturan yang mengatur kewajiban pemerintah daerah yang menyediakan informasi kepada masyarakat, serta menumbuhkan budaya di tengah masyarakat untuk mengkritisi kebijakan yang dihasilkan oleh pemerintah. Selanjutnya, prinsip dari good governance itu ada kesetaraan, yang dimana pada prinsip kesetaraan sudah baik dengan memberikan perlakuan yang sama atau tidak membeda-bedakan status sosial serta suku dari masyarakat yang telah dilakukan oleh aparatur pemerintahan baik di pusat ataupun daerah. Karena semua pada hakikatnya sama di mata hukum, dan juga mampu berperan serta berpartisipasi baik dalam kegiatan dalam aspek bidang politik, juga dalam hukum, bidang ekonomi, serta sosial dan budaya. Seluruh warga masyarakat memiliki kesempatan yang sama di mata hukum untuk mencapai kesejahteraannya.
Prinsip kesetaraan akan memacu dampak keadilan dan pembangunan ekonomi yang stabil karena semua rakyat memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk melakukan pengembangan diri tanpa adanya intervensi dari pihak manapun. Yang keempat yaitu daya tanggap, yang menurut Ciptono dan Chandra mengungkapkan bahwa daya tanggap atau responsiveness adalah berkenaan dengan kesediaan dan kemampuan para karyawan untuk membantu para pelanggan dan merespon permintaan mereka, serta menginformasikan kapan saja akan diberikan dan kemudian memberikan jasanya secara cepat. Dengan memberikan respon atau daya tanggap yang maksimal kepada masyarakat, tentu akan menimbulkan kepuasan tersendiri bagi masyarakat tersebut. Prinsip kelima good governance yaitu efektivitas dan efisiensi. Maksudnya dalam menjalankan program-program dan kebijakan, pemerintah itu berpegang pada prinsip efektif dan efisien, di mana program dikatakan efektif jika program yang dijalankan dapat berjalan sesuai dengan yang telah efisien, yaitu artinya pemerintah harus menggunakan anggaran-anggaran dengan sebaik-baiknya sesuai dengan kebutuhan yang akan dilakukan. Efektivitas merupakan ukuran suatu organisasi dalam mencapai proses kerja yang lebih baik dalam menyelesaikan tugasnya. Nah, berbagai konsep yang membahas efektivitas kinerja menunjukkan hasil yang dicapai dalam arti bahwa efektivitas kerja itu merupakan suatu kegiatan yang diukur besar atau kecilnya penyesuaian antara tujuan dan harapan yang ingin dicapai dalam kerja dengan hasil yang baik. Jelasnya jika sasaran atau tujuan telah tercapai sesuai sumber dengan yang telah direncanakan sebelumnya, dapat disebut juga dengan efektif. Selanjutnya yang keenam, ada penegakan hukum. Hukum memiliki peranan penting dalam menegakkan keadilan dan kebenaran. Hukum yang dibuat haruslah bersifat tidak memihak, adil, dan konsisten. Hukum harus diperlakukan tanpa pandang bulu, tidak melihat pada jabatan, materi, dan kekerabatan. Penegakan hukum ditujukan guna meningkatkan ketertiban dan kepastian hukum dalam masyarakat. Hal ini dilakukan antara lain dengan menertibkan fungsi, tugas, dan wewenang lembaga-lembaga yang bertugas menegakkan hukum menurut proporsi ruang lingkup masing-masing, serta didasarkan atas sistem kerjasama yang baik dan mendukung tujuan yang hendak dicapai. Nah, menurut saya, meski prinsip-prinsip tersebut ideal dalam praktiknya, beberapa prinsip mungkin tidak berjalan dengan baik. Nah, berdasarkan pengamatan saya, prinsip-prinsip yang sering tidak terlaksana dengan baik di beberapa pemerintahan yaitu mungkin yang pertama itu transparansi. Karena banyak pemerintah masih kurang transparan dalam pengelolaan anggaran, pengambilan keputusan, dan penyebaran informasi publik. Lalu kurangnya transparansi seringkali mengakibatkan korupsi dan penyalahgunaan wewenang. Lalu yang kedua ada akuntabilitas, yang dimana nih pejabat publik seringkali tidak bertanggung jawab atas kesalahan atau kegagalan dalam menjalankan tugas-tugas mereka. Kurangnya mekanisme pengawasan yang efektif membuat pejabat sulit diawasi dan sulit diadili. Selanjutnya yang ketiga itu kesetaraan, yang dimana diskriminasi berdasarkan gender, ras, agama, dan status sosial masih terjadi di banyak tempat. Kebijakan yang tidak inklusif ini menyebabkan ketimpangan dan ketidakadilan sosial. Nah, menurut saya untuk mengatasi masalah-masalah tersebut,
Ini adalah beberapa rangkuman solusi yang dapat saya berikan. Yang pertama itu, pemerintah harus mengadopsi teknologi informasi untuk meningkatkan keterbukaan. Misalnya, platform digital dapat digunakan untuk mempublikasikan anggaran, laporan keuangan, dan keputusan kebijakan. Selain itu, perlu ada undang-undang yang kuat untuk menjamin akses informasi publik. Yang kedua, mekanisme pengawasan harus diperkuat, baik melalui lembaga pengawas internal maupun eksternal. Lembaga anti korupsi harus diberi kewenangan yang cukup untuk melakukan penyelidikan dan penindakan. Selain itu, partisipasi masyarakat dalam pengawasan juga harus ditingkatkan melalui program-program pelaporan yang mudah diakses. Lalu solusi selanjutnya, pemerintah harus memastikan bahwa kebijakan dan program pembangunan bersifat inklusif, mengakomodasi semua kelompok masyarakat. Lalu, program afirmasi dapat diterapkan untuk meningkatkan partisipasi kelompok minoritas dan rentan. Selain itu, pendidikan inklusif harus ditingkatkan untuk menanamkan nilai-nilai kesetaraan dan anti-diskriminasi sejak dini. Selanjutnya, pendidikan tentang etika dan integritas harus diintegrasikan ke dalam kurikulum sekolah dan pelatihan bagi pejabat publik. Dengan menanamkan nilai-nilai ini sejak dini, generasi mendatang akan lebih siap untuk menjalankan pemerintahan yang baik. Partisipasi publik dalam proses pengambilan keputusan harus diperluas. Pemerintah dapat mengadakan forum konsultasi jejak pendapat dan mekanisme partisipasi lainnya untuk melibatkan masyarakat dalam kebijakan publik. Prinsip-prinsip good governance sangat penting untuk menciptakan pemerintahan yang efektif, adil, dan bertanggung jawab. Dengan mengatasi kekurangan dalam penerapan prinsip-prinsip ini dan menerapkan solusi yang tepat, kita dapat membangun pemerintahan yang lebih baik dan mendukung kesejahteraan masyarakat. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam solusi. Sampai bertemu kembali.